Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari kelas Informatika Malam A dengan NIM 213510964 akan membahas tentang graf. Bagian pertama, sejarah lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang terkenal di Eropa. Masalah jembatan Königsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di wilayah kota Königsberg masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Untuk memecahkan masalah itu, Euler memisalkan daratan yang dihubungkan dengan titik atau vertex dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi atau edge. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seorang dapat melalui ketujuh jembatan itu, masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula, sehingga kisah jembatan Königsberg ini menjadi sejarah lahirnya teori graf. Gambar di atas merupakan representasi dari jembatan Königsberg. Konon kabarnya penduduk kota Königsberg atau sekarang yang bernama Kaliningrad di Uni Soviet sering berjalan-jalan pada saat libur ke kota tersebut. Kemudian muncul suatu keinginan untuk dapat menikmati daerah tersebut dengan melalui ketujuh jembatan tepat satu kali, yakni bermula dari satu tempat A, B, C, atau D dan kembali ke tempat semula. Mereka berusaha untuk memperoleh rute yang sesuai dengan keinginan tersebut dan selalu mencoba menjalaninya. Setelah mencoba berkali-kali, ternyata mereka tidak berhasil. Kemudian mereka mengirim surat kepada Euler, namun sesuai dengan tulisannya bahwa tidak mungkin seorang dapat melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan phi di mana phi merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex dan merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edge. Perhatikan contoh gambar phi berikut. Phi sama dengan 1, 2, 3, 4. Sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Dapat dilihat bahwa graf di atas mempresentasikan pasangan berurut. G sama dengan E1 sama dengan 1, 2, E2 sama dengan 2, 3, E3 sama dengan 2, 1, E3 sama dengan 1 dan 3, E4 sama dengan 1 dan 3, E5 sama dengan 2 dan 4, E6 sama dengan 3 dan 4, E7 sama dengan 3 dan 4, E8 sama dengan 3 dan 3. Dua kategori sederhana dan tidak sederhana. Graf sederhana atau simple graph, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 5 jenis graf. Yang pertama, jenis graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi ganda tidak, sisi gelang tidak. Yang kedua, graf ganda, sisinya tidak berarah, sisi gandanya berarah, ya atau iya, sisi gelangnya tidak. Yang ketiga, graf semu, sisinya tidak berarah, sisi gandanya ya, sisi gelang ya. Yang keempat, graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak, sisi gelang ya. Yang kelima, graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya ya, sisi gelangnya ya. Terminologi graf: advanced atau bertetangga, incident atau bersisian, isolated vertex atau simple terpencil, null graph atau empty graph atau graf kosong, degree atau derajat, patch atau lintasan, cycle atau siklus atau circle atau circuit, connected atau terhubung, subgraph atau upgraph dan complement upgraph, spanning, subgraph atau upgraph menentang, cut set, Poincare graph atau graph
berbobot. Insiden atau bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan UV, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Null graph atau empty graph atau graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut graf kosong. Ditulis sebagai N sama dengan jumlah simpul. Graf di atas adalah graf kosong N. Degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. dV menyatakan derajat simpul V. D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan D dalam kurung V sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang atau loop dihitung berderajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah D dalam kurung V sama dengan 2G plus E. Pet atau lintasan. Lintasan yang panjang N dari simpul awal V ke simpul tujuan V di dalam graf G adalah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V, E, V, E1, V1, E2, V2. Simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2. Vn 1 E V sedemikian sehingga E1 sama dengan V 0 V1 E2 sama dengan V1 V2. En sama dengan Vn. Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Lintasan sederhana atau simple path. Jika semua simpulnya berada setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Lintasan tertutup atau closed path. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka atau open path. Lintasan yang tidak berawal dari berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan atau jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 bukan lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 memiliki panjang lintasan sama dengan 3. Cycle atau siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana atau simple circuit jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contohnya lintasan 1, 2, 3, 1 sirkuit sederhana. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1 dan 2 dilalui 2 kali. Connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V atau juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung atau graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang V1 dan V1 di G terhubung kuat. Subgraf atau upgraf dan komplement upgraf. Misalkan G sama dengan V1E adalah sebuah graf G1 sama dengan V1E1 adalah upgraf atau subgraf dari G jika V1 subset dari V dan E1 subset dari E.
Komplement dari graf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan V2 E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E sampai E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Tentukan komponen terhubung dari G sama dengan VE, di mana V sama dengan AB, CD, EF, dan E sama dengan AD, CD. Penyelesaian simpul A bertetangga dengan simpul D, sedangkan simpul D bertetangga dengan simpul C. Ini berarti A juga terhubung dengan C. Simpul B, E, dan merupakan simpul terpencil, sehingga ada G1 sama dengan V1 E1 dengan V1 sama dengan ACD dan E1 sama dengan ADCD. G2 sama dengan V2 E2 dengan V2 sama dengan B dan E2. G3 sama dengan V3 E3 dengan V3 sama dengan E dan E3. G4 sama dengan V4 E4 dengan V4 sama dengan F dan E4. Dan V1 union V2 union V3 union V4 sama dengan V. E1 union E2 union E3 union E4 sama dengan E. G1 irisan V2 irisan V3 irisan V4 sama dengan himpunan kosong. Spanning subgraph atau upgraph menentang. Upgraph G1 sama dengan V1 S1 dan G sama dengan VE dikatakan upgraph menentang jika sama dengan V1 sama dengan V atau yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cutset selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lain jembatan atau bridge adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf, menyebabkan graf tersebut tidak terhubung atau menjadi dua buah komponen terhubung. Himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cutset. Sisi 1, 2 dibuang graf tetap terhubung. Jika sisi 1, 2, dan 1, 5 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi dari himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 dibuang, graf tidak terhubung, yaitu cutset. Cutset terjadi pada himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4, 1, 2, 2, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 2, dan 2, 6. Weighted graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi, dan lain-lain. Istilah lain graf berlabel. Peta konsep pengertian graf ini memiliki pasangan terurut yang himpunannya VE, kemudian V merupakan himpunan yang beranggotakan titik-titik atau vertex, sedangkan E merupakan himpunan yang beranggotakan sisi-sisi atau edge. Sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Terminologi bertetangga, persisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat, lintasan, siklus dan sirkuit, terhubung, upgraph dan komplement upgraph, menentang, cutset, graf berbobot. Kategori simple graph, unsimple graph. Terima kasih, mungkin sampai di sini pembahasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.